Indonesia. Kelompok 2 di sini terdiri dari saya, yaitu Chandra Halim, Arya Ibnu Safar, dan Muhammad Rizky Abdullah Isnaini. Kita mulai dari pendahuluan. Globalisasi di bidang ekonomi adalah contoh yang bisa menggambarkan bagaimana sebuah kekuatan global yang bisa berdampak pada aspek kehidupan. Dalam World Class, Thriving Locally in the Global Economy tahun 1995, Rosabeth Mas Counter menandai globalisasi ekonomi dalam 4 proses berikut, yaitu mobilitas, keserentakan, pencarian jalan bebas hambatan, dan pluralisme. Kombinasi keempat proses tersebut telah membuat aktivitas lintas batas antar negara dan penggunaan teknologi informasi yang dilakukan hampir dalam hitungan detik. Secara prinsip definisi tersebut jelas memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik dan digital berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis atau pertukaran barang dan jasa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional, terutama dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang berkepentingan atau stakeholders. Terus slide berikutnya adalah e-business dan e-commerce. E-business dan e-commerce, kedua istilah tersebut sering diasumsikan oleh banyak orang sebagai salah satu istilah yang memiliki arti yang sama. Padahal, e-business dan e-commerce secara teknis adalah hal yang sangat berbeda. E-business sendiri merupakan sebuah konsep yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-business tidak hanya terbatas pada hal pembelian atau penjualan barang saja, tetapi e-business mengacu kepada pelayanan terhadap konsumen, kolaborasi dengan mitra bisnis, serta melakukan transaksi teknologi dengan organisasi atau perusahaan lain. E-commerce memiliki beberapa jenis atau model yang ditunjukkan pada di bawah ini, seperti consumer to consumer, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi antar konsumen; consumer to business, kegiatan bisnis atau transaksi dari konsumen kepada produsen atau perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah consumer to government, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi dari konsumen kepada pemerintah. Dan yang keempat adalah business to consumer, atau kegiatan bisnis atau transaksi dari produsen kepada konsumen. Terus yang berikutnya ada business to business, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi antar perusahaan. Dan yang berikutnya lagi adalah business to government, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi dari perusahaan kepada pemerintah. Terus yang selanjutnya dari government to consumer, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi dari pemerintah kepada konsumen. Terus berikutnya ada government to business, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi dari pemerintah kepada produsen atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah government to government, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi antar institusi pemerintah. Sekilas tentang PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero, yang selanjutnya disingkat sebagai PT KAI, adalah perusahaan badan usaha milik negara atau disingkatnya BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Riwayat PT Kereta Api sendiri dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pada masa kolonial Belanda, pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada masa kemerdekaan, era PNK atau PJKA, Perumka, dan kemudian PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini sebagai lembaga pelayanan publik dan sebagai perusahaan transportasi berbasis rel. Kemudian selanjutnya, wilayah operasi PT KAI. Wilayah operasi PT KAI ini mencakup dari Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah kerja di Pulau Jawa dibagi berdasarkan daerah operasi atau DAOP yang terdiri dari 9 DAOP. Sementara untuk wilayah kerja di Sumatera dibagi berdasarkan divisi regional atau DIFRE yang terdiri dari 3 DIFRE. Analisis penerapan e-business. Seiring dengan perjalanan PT KAI, penerapan e-commerce pertama kali yang dilakukan adalah penerapan pemesanan tiket melalui SMS.
yang bisa didapatkan ketika PT KAI bekerjasama dengan PT XL Axiata melalui layanan XL Tunai. Dan dari tahun ke tahun PT KAI senantiasa berinovasi dalam meningkatkan layanan mereka. Berikut adalah kegiatan penerapan e-commerce dari tahun 2010 sampai 2013 oleh PT KAI. Next. Seiring penerapan e-commerce oleh PT KAI dalam tahun berjalan, PT KAI telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi profit maupun segi penjualan yang bisa dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Next. Dari grafik di atas bisa dilihat dari segi profit dan biaya senantiasa meningkat tiap tahun. Meskipun demikian, PT KAI masih bisa membukukan keuntungan tiap tahunnya. Dari grafik penjualan terlihat dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penurunan penjualan sebesar 4.414 dari tahun ke 2010 ke 2011 sebesar minus 11.429.272 pada 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2011 ke tahun 2012 dan ke tahun 2013 secara berurutan. Jumlah penumpang meningkat secara runtut, yaitu 435 dan 18.843.307. Sistem e-bisnis pada PT Kereta Api Indonesia Persero adalah e-bisnis model business to business atau B2B dan business to customer B2C. Untuk sistem B2C, PT KAI menerapkan prosedur yang memasarkan jasa secara umum melalui web dan memberikan jasa berdasarkan permohonan on demand, di mana konsumen melakukan inisiatif terlebih dahulu. Pengembangan channel penjualan terus dikembangkan dengan menambahkan jumlah mitra agen fisik dan B2B. Pengembangan payment point dan self-service. Channel penjualan dan pembayaran KAI dikelompokkan ke dalam 3 pola layanan, yaitu walk-in, online, dan contact center. Target pengembangan channel atau saluran penjualan yaitu untuk memberikan kemudahan dan mengurangi transaksi di lokasi stasiun. Sebagai perbandingan, penjualan di stasiun sebesar 30% dan luar stasiun sebesar 70%. Kondisi semula penjualan eksternal hanya 10%. Saat ini penjualan sudah mencapai 30% dan akan terus mengalami kenaikan. Manajemen pemasaran PT KAI. Pemasaran pada PT KAI. Keberhasilan PT KAI dalam pengembangan produk dalam 3 tahun terakhir ini telah banyak diakui dan dinikmati oleh masyarakat, khususnya pengguna jasa layanan transportasi berbasis rel yang termuka di Indonesia. Dari aspek komersial, PT KAI memfokuskan pada peningkatan layanan untuk reservasi tiket kereta, penambahan kereta baru baik angkutan penumpang maupun barang, dan peningkatan layanan di stasiun dan di kereta. PT KAI menggandeng sejumlah mitra kerja dalam hal penjualan tiket kereta, dengan hasilnya yaitu reservasi dan pembelian tiket kereta api diperoleh di berbagai channel pembelian. Ya, saya Riyad Nusaper akan menjelaskan bagian slide 14 sampai 18. Ya, untuk manajemen pemasaran PT KAI keberhasilan
PT KAI dalam hal pengembangan produknya dalam 3 tahun terakhir ini telah banyak diakui dan dinikmati oleh masyarakat, khususnya pengguna jasa layanan transportasi berbasis rel yang terkemuka di Indonesia. Dari aspek komersial, PT KAI memfokuskannya pada peningkatan layanan untuk reservasi tiket kereta, penambahan kereta baru baik angkutan penumpang maupun barang, dan peningkatan layanan di stasiun dan di kereta. PT KAI menggandeng sejumlah mitra kerja dalam hal penjualan tiket kereta dengan hasilnya yaitu reservasi dan pembelian tiket kereta api dan diperoleh di berbagai channel pembelian. Model e-bisnis dengan B2B, sedangkan business to business ini merupakan hasil kerjasama antara PT KAI dengan perusahaan lain yang memiliki pembayaran tersendiri. Channel eksternal yang dimiliki PT KAI diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di luar Pulau Jawa ataupun Sumatera juga bisa dengan mudah mendapatkan tiket kereta api. Nah, ini tabelnya, contoh-contohnya ada loket, payment point, minimarket untuk webnya, ada tiket kereta api untuk daftar tempat pembayarannya atau metode pembayarannya ada di ATM BTN, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Model e-business B2C, inovasi layanan internet reservation, merupakan produk layanan jasa pemesanan tiket melalui internet. Saluran pemesanan tiket melalui internet yaitu melalui website corporate PT KAI www.keretaapi-api.co.id atau dapat melalui www.tiket.com dan www.tiketkai.com. Internet reservation memberikan kemudahan bagi para calon penumpang untuk melakukan reservasi tiket dengan membuka halaman website melalui gadget, laptop, PC dimanapun dan kapanpun. Calon penumpang bisa mendapatkan tiket kereta api yang diinginkan. Bahkan saat ini, calon penumpang dapat memilih tempat duduk sesuai dengan keinginan. Pada 8 Maret 2012, PT KAI Api Indonesia atau Persero memberlakukan penjualan tiket kereta api sampai dengan hari ke-90 atau 90 hari sebelum keberangkatan. Sehingga bagi pelanggan atau calon penumpang bisa membeli tiket kereta api untuk perjalanan hingga 90 hari mendatang untuk semua kelas kereta. Untuk kebutuhan dalam memfasilitasi e-bisnis, PT Kereta Api Indonesia mulai membuka penjualan tiket untuk keberangkatan hari 10 Mudik Lebaran 2014. PT KAI melalui Unit Information Technology atau IT melakukan berbagai persiapan untuk membatangkan online ticketing jelang angkutan Lebaran. Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain melakukan pengecekan dan memastikan seluruh infrastruktur berfungsi dengan baik yang meliputi jaringan termasuk backupnya, komputer, printer, CTM, cetak tiket mandiri, komputer atau barcode reader untuk boarding, internet, informasi sisa tempat duduk, informasi keberangkatan atau kedatangan kereta api, dan perangkat pendukung lainnya yang terkait dengan pelayanan penumpang atau calon penumpang di seluruh stasiun yang melayani pemesanan atau penjualan tiket. Demikianlah video dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.